Angkutan batubara kembali beroperasi, warga Mendalo Darat minta sopir yang melanggar jam operasional ditindak tegas. Harga gas LPG 3 kg di Tanjung Jabung Timur mencapai Rp40.000 per tabung. 14 orang anggota DPRD Provinsi Jambi belum melaporkan LHKPN tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini, edisi Sabtu 8 April 2023. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Ahmad Solihin. Dan saya Ombil Hayadi, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, pasca dihentikan sementara, angkutan batubara kembali padati jalan lintas Jambi Muara Bulian. Warga desa Mendalo Darat, Kabupaten Muara Jambi berharap penegak hukum dapat menindak angkutan yang melanggar jam operasional. Sempat dihentikan kurang lebih selama 2 pekan, angkutan batubara kembali beroperasi. Terpantau pada Jumat malam, kawasan jalan lintas Jambi Muara Bulian, tepatnya di desa Mendalo Darat, Kabupaten Muara Jambi, kembali dipadati ratusan kendaraan batubara dari arah Kabupaten Batanghari menuju kota Jambi. Warga setempat mengaku banyaknya angkutan batubara yang melintas membuat arus lalu lintas di kawasan tersebut sempat mengalami kemacetan selama 30 menit. Kemacetan itu diduga karena kendaraan angkutan batubara saling mendahului dengan kendaraan lain. Kemacetan diperparah dengan adanya penyekatan di wilayah perbatasan antara Muara Jambi dengan kota Jambi. Setelah diperbolehkannya melintas di kawasan kota Jambi, akhirnya kemacetan di wilayah Muara Jambi dapat terurai. Apa macet tadi, Wak? Jam 8 lewat, hampir 8.30. Memang sering macet ini, Wak? Kalau di sini sering macet. Harapan kita kayak mana, Wak? Harapan kita semua kendaraan mungkin batubara harus tata tertibnya sesuai dengan undang-undang. Tentu dari undang-undang yang berlaku. Warga berharap penegak hukum dapat menindak tegas para sopir angkutan batubara yang melanggar ketentuan jam operasional. Hingga saat ini masih banyak ditemukan para sopir angkutan batubara yang melanggar peraturan yang telah disepakati. Truk angkutan batubara berjejeran di jalan lintas Jambi Muara Bulian di bawah pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kondisi ini tentu melanggar pergub yang telah disepakati, yakni angkutan batubara boleh melintas di kawasan Kabupaten Muara Jambi di atas jam 21 waktu Indonesia Barat. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara Gubernur Al-Haris memberikan tanggapan positif wacana pembentukan Pansus Batubara yang disuarakan sejumlah fraksi DPRD Provinsi Jambi. Semakin mencuatnya wacana pembentukan Pansus Batubara itu setelah Komisi 5 DPR RI menetapkan rekomendasi penutupan jalan nasional untuk aktivitas angkutan batubara. Gubernur Jambi Al-Haris memberikan tanggapan positif terhadap desakan sejumlah fraksi DPRD Provinsi Jambi yang menyuarakan pembentukan Pansus Batubara. Wacana pembentukan Pansus itu mengemuka karena angkutan batubara terus menjadi penyebab kemacetan arus lalu lintas, serta kerusakan jalan nasional yang ada di Provinsi Jambi. Semakin mencuatnya wacana pembentukan Pansus Batubara, setelah Komisi 5 DPR RI menetapkan rekomendasi penutupan jalan nasional untuk aktivitas batubara. Al-Haris mengatakan pemerintah Provinsi Jambi akan mendukung pembentukan Pansus Batubara selama memiliki tujuan yang positif untuk memaksimalkan pengelolaan komoditas tambang tersebut. Pemerintah Provinsi Jambi akan mendapatkan kemudahan dalam pengelolaan batubara untuk menjadi lebih baik dan mendapatkan pemanfaatan yang lebih luas bagi kesejahteraan masyarakat dan daerah. Melalui Pansus Batubara, pihak pemegang izin usaha pertambangan maupun pihak transportasi serta investor jalan khusus akan diikat untuk patuh terhadap aturan daerah. Saya itu positif semuanya. Pansus juga baik, karena itu rekomendasi untuk pemerintah daerah, untuk kementerian apa, saya setuju aja. Pansus juga oke.
Semua juga oke sepanjang untuk Jambi, nggak masalah itu, clear ya. Oke. Al-Haris berharap wacana pembentukan Pansus Batubara yang terus disuarakan sejumlah fraksi DPRD Provinsi Jambi menjadi salah satu upaya penyelesaian polemik batubara. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lain, Saudara Diskoperindak Sarolangun pastikan persediaan minyak kita terbatas. Tidak semua toko di pasar tradisional yang mendapatkan pasokan dari distributor menjadi salah satu penyebab terbatasnya persediaan minyak kita. Menjelang Idul Fitri 1444 Hijriah, ketersediaan dan pasokan minyak kita di Kabupaten Sarolangun terbatas. Kondisi itu mengakibatkan para pedagang yang mendapatkan pasokan minyak kita untuk dijual di pasaran juga terbatas. Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Sarolangun, Triyanto mengatakan, saat ini pasokan dan ketersediaan minyak kita di pasar tradisional belum aman dan lancar. Berdasarkan hasil pertemuan dengan agen dan distributor minyak kita, hanya beberapa orang pedagang di pasar tradisional yang mendapatkan pasokan minyak kita secara terbatas. Kita ketemu dengan agen, salah satu agen minyak kita. Alhamdulillah di posisinya ada tersedia. Cuman memang untuk distribusinya itu beberapa toko yang tidak tersedia. Agen ada yang menjual minyak kita memang terbatas. Rata-rata hampir masuk di agen ya, satu agen di agen itu sekitar hampir 20 kardus atau 20 per minggu. Terbatasnya para pedagang yang mendapatkan pasokan minyak kita menjadi catatan Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Sarolangun untuk membuat rekomendasi kepada distributor minyak kita dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, harga gas LPG 3 kg di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencapai Rp40.000 per tabung. Tingginya harga gas itu disebabkan gas dipasok dari pangkalan di Kota Jambi. Dinas Perindak Kabupaten Tanjung Jabung Timur menemukan indikasi adanya penjualan gas LPG bersubsidi 3 kg dengan harga di atas head yang telah ditetapkan. Padahal dari ketentuan harga termurah gas LPG berada di angka Rp19.000 per tabung dengan kecamatan terdekat dan Rp25.000 di kecamatan terjauh dari pusat kabupaten. Kepala Disperindak Tanjung Jabung Timur Muhammad Awaludin mengatakan, indikasi penjualan di atas head tersebut diketahui saat pihaknya melakukan sidak di sejumlah pasar di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dari hasil sidak diketahui sejumlah pengecer mendapatkan tambahan pasokan gas dari pangkalan di Kota Jambi. Pengecer tersebut diminta untuk mengeluarkan harga modal hingga Rp31.000 per tabung. Oleh pengecer, gas itu kemudian dijual kembali dengan harga Rp40.000 per tabung. Dalam sidak itu, tim juga menemukan adanya peredaran gas LPG bersubsidi yang tidak sesuai dengan rayon atau wilayah distribusi. Saya sangat protes keras kalau alokasi kami ini memang cuma sedikit, tapi di wilayah lain kok enak-enak baik jual sampai ke wilayah orang. Gila, harga dijual ke toko mereka tuh 31.000. Wih. Nah, toko jual 40.000. Jadi mohon maaf bang, saya ini sebenarnya udah sebulan yang lalu pergi nengok, dan kebetulan pas balik kemarin tuh bang, lagi bongkar mereka. Muhammad Awaludin berharap adanya pengawasan dari tim Satgas yang ada di Kota Jambi agar distribusi gas sesuai daerah dan peruntukan. Khalifa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Guna menjaga stabilitas harga bahan pokok, Pemka Batanghari akan melakukan operasi pasar yang direncanakan dimulai pada pekan depan. Nantinya pemerintah akan mensubsidi sejumlah bahan pokok yang dijual pada operasi pasar tersebut. Guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap bahan pokok selama bulan Ramadan dengan harga yang terjangkau, Pemkab Batanghari berencana akan kembali melaksanakan operasi pasar pada pekan depan atau tepatnya pertengahan bulan April ini. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Edi Sabara mengatakan, operasi pasar bertujuan menjaga stabilitas harga bahan pokok sehingga masyarakat dengan mudah mendapatkan barang keperluan sehari-hari dengan harga yang terjangkau. Setiap barang yang diperjualbelikan akan disubsidi oleh pemerintah sesuai harga normal yang terdapat di tingkat distributor.
Kemudian untuk dari Kabupaten Batanghari kita akan mengadakan operasi pasar yaitu di pertengahan bulan Ramadan. Untuk menekan sih sebenarnya tidak juga ya, untuk menekan harga barang kita hanya menstabilisasi harga. Di situ kita semacam memberikan subsidi kepada masyarakat. Bisa separuh harga atau bisa di 60-40, itu nanti tergantung dari rincian. Sementara itu, pemerintah juga telah mengatur jumlah penerima dari operasi murah tersebut, yakni untuk satu orang hanya mendapatkan satu paket bahan pokok, sehingga pembagian bisa lebih merata dan mencukupi. Ade Juniawan, TVRI Jambi, melaporkan. Saya jeda, kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya 47 calon jemaah haji Kota Jambi mengundurkan diri untuk berangkat ke Tanah Suci Mekah tahun ini. Informasinya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, 14 anggota DPRD Provinsi Jambi belum menyerahkan LHKPN tahun 2022. Jumlah itu dengan rincian 11 anggota Dewan Aktif dan 3 orang anggota Dewan Non-Aktif. 14 anggota DPRD Provinsi Jambi terdata belum melakukan kewajiban penyerahan laporan harta kekayaan pejabat negara LHKPN tahun 2022 dengan batas waktu terakhir pelaporan pada 31 Maret lalu. Jumlah itu dengan rincian 11 anggota Dewan Aktif dan 3 anggota Dewan Non-Aktif yang sedang menjalani proses hukum. Berdasarkan data LHKPN KPK, terdapat 3 ketua fraksi DPRD yang belum melaporkan LHKPN, termasuk 3 sekretaris fraksi dan selebihnya adalah anggota fraksi. Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto memberikan penjelasan. Pihaknya akan melakukan pendataan terhadap anggota Dewan yang belum menyerahkan LHKPN 2022. Dari informasi awal yang diterima, ada beberapa anggota Dewan yang terlambat menyerahkan LHKPN karena sejumlah alasan. Sebagai pihak internal, Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jambi didorong untuk melakukan tindak lanjut agar seluruh anggota Dewan dapat menyelesaikan LHKPN tersebut. Satu, kan mohon maaf, kemarin 28 tersangka, 12 anggota Dewan aktif. Nanti kami akan cek apakah itu 12 itu semua nggak melaporkan atau ada yang melaporkan atau yang lain. Tentu kami sudah minta laporannya nanti dari inspektorat siapa yang belum melaporkan. Ada juga kami cek ternyata sudah terlaporan terlambat 1 hari. Nah, ada 2 tadi yang sudah melaporkan Pak. Kami sudah laporan, di bukti-bukti LH kami sudah ada, tapi terlambat gitu. Edi Purwanto menambahkan sebagai bagian dari penyelenggaraan negara, anggota DPRD Provinsi Jambi diminta harus memberikan contoh yang baik di hadapan publik atas ketaatan penyerahan LHKPN setiap tahunnya. Redi Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, potensi korupsi penyusunan APBD diprediksi meningkat pada 2023 dan 2024. KPK meningkatkan pencegahan korupsi RAPBD seluruh pemerintah daerah seprovinsi Jambi. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia kembali mengingatkan pemerintah daerah seprovinsi Jambi untuk melakukan perencanaan dan penganggaran APBD tahun 2024 bebas dari korupsi. Ketua Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi KPK Wilayah 1, Marulitua Manurung, mengatakan pencegahan tersebut sangat penting untuk memastikan penyusunan hingga pengesahan APBD bebas dari praktik-praktik penyalahgunaan kewenangan yang berujung pada bentuk korupsi. Penekanan pencegahan korupsi APBD harus terus dilakukan agar pemerintah daerah memiliki komitmen yang kuat, mengingat potensi korupsi terkait rancangan APBD akan semakin meningkat pada 2023 dan 2024. Seluruh unsur daerah, baik itu eksekutif maupun legislatif, diminta untuk menyusun APBD sesuai dengan mekanisme undang-undang sehingga mampu mencegah suap maupun gratifikasi. Maruli menekankan ada 6 kunci keberhasilan pencegahan korupsi pada pemerintah daerah yang harus dijalankan.
Mulai dari komitmen pemimpin di eksekutif dan legislatif, profesionalisme SDM ASN, kemudian sistem yang berintegritas dan terintegrasi. Kunci selanjutnya, yakni hadirnya pengawasan dan pengaduan pada sistem pengendalian intern pemerintah. Kemudian berjalannya reward dan punishment, dan terakhir adanya partisipasi publik. Terutama di 2023-2024 ini resiko korupsi terkait dengan penyusunan APBD ini meningkat. Nah, jadi ini kami ingatkan kembali masa-masa awal ini masih menyusun APBD 2024 dan juga nanti mempersiapkan perubahan APBD 2023 supaya baik itu eksekutif maupun legislatif yang pada dasarnya sudah paham prosesnya itu betul-betul bisa fokus ya mengikuti mekanisme di undang-undang sehingga praktik-praktik korupsi terutama suap ataupun gratifikasi yang dianggap suap itu bisa dihindari bahkan dicegah atau Peningkatan pencegahan korupsi pada perencanaan dan penganggaran APBD tahun 2024 diharapkan dapat menghasilkan APBD yang mampu mendorong percepatan pemajuan daerah dengan hadirnya pemerataan pembangunan. Randy Arta, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Batanghari mengalami peningkatan 7,42% pada tahun 2022. Peningkatan ini diklaim lebih tinggi dari kabupaten kota lainnya yang ada di Provinsi Jambi. Tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Batanghari terus mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi mencapai 12,27% atau meningkat 7,42% dibanding tahun 2021 lalu yang hanya 4,85%. Hal tersebut dikatakan Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif usai menghadiri rapat paripurna laporan keterangan pertanggungjawaban di gedung DPRD Batanghari beberapa waktu lalu. Bupati mengatakan ada beberapa tolok ukur yang mendongkrak perekonomian di Batanghari, seperti sektor batubara, perkebunan, hingga pertanian yang masih tinggi. Selain itu, sektor UMKM juga menjadi faktor yang membantu geliat tumbuhnya perekonomian masyarakat kecil. Beberapa indikator yang kita sampaikan yang sangat kita syukuri, data rilis dari BPS, bahwa Batanghari di tahun 2022 kemarin pertumbuhan ekonomi 12,27%. Jadi dengan keadaan begini, anugerah dari Tuhan bahwa pertumbuhan ekonomi di sini sangat kita syukuri. Dan ini diiringi dengan generasi yang membaik, berarti ada pemerataan yang lebih baik. Ini harus kita pertahankan. Bupati Fadil juga mengatakan peningkatan perekonomian di Batanghari merupakan yang tertinggi di antara kabupaten kota lainnya di Provinsi Jambi. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lain, Saudara, 47 calon jemaah haji CJH Kota Jambi yang akan berangkat menunaikan ibadah haji tahun ini mengundurkan diri. Hal itu disebabkan karena faktor ekonomi dan naiknya biaya haji serta adanya CJH yang sakit. Naiknya ongkos naik haji tahun 2023 membuat sebagian calon jemaah haji Kota Jambi yang prioritas berangkat pada tahun ini mengundurkan diri. Hal itu disebabkan karena faktor ekonomi jemaah yang tak mampu untuk melunasi biaya haji, sehingga mereka menunda keberangkatannya. Kepala Kanwil Kemenak Kota Jambi Abdurrahman mengatakan, dari 636 orang calon jemaah haji prioritas yang berangkat pada tahun ini, 47 CJH diantaranya mengundurkan diri. Pengunduran diri 47 CJH itu harus diganti dengan calon jemaah haji cadangan yang disiapkan sesuai dengan nomor urut. Selain faktor naiknya ongkos naik haji, pengunduran diri CJH itu juga disebabkan karena ada CJH yang jatuh sakit dan beberapa alasan lainnya. CJH prioritas Kota Jambi tahun ini didominasi oleh lansia. Abdurrahman berharap CJH yang mengundurkan diri itu tidak mencabut nomor urut keberangkatan hajinya, sehingga mereka dapat kembali diprioritaskan pada tahun 2024. Namun karena mungkin karena kesehatan, juga karena ekonomi atau karena yang lain, mereka mengundurkan diri, artinya menunda, tidak siap untuk berangkat tahun ini. Sampai hari ini ada 47 orang. Maka kalau mereka ini mengundurkan diri atau minta tunda berangkat, tapi selama nomor porsinya itu tidak dicabut, tidak ditarik, maka porsinya tetap berada dan tahun berikutnya mereka tetap diprioritaskan.
Abdurrahman menambahkan jika ada CJH yang membatalkan atau mencabut nomor porsi haji, maka pihaknya akan mengembalikan uang setor CJH. Pengembalian uang CJH itu tidak ada potongan atau diberikan secara penuh. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, saudara, luas panen padi di Provinsi Jambi pada tahun 2022 turun dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, luas panen padi hanya 60,54 ribu hektar, sementara pada tahun 2021 mencapai 64,41 hektar. Berdasarkan data terbaru BPS Provinsi Jambi, luas panen padi pada tahun 2022 hanya 60,54 ribu hektar. Jumlah itu turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 64,41 ribu hektar. Jumlah itu diperoleh dari penyempurnaan dalam berbagai tahapan penghitungan produksi beras yang dilakukan secara komprehensif. Tak hanya luas lahan baku sawah, namun juga perbaikan penghitungan konversi gabah kering giling GKG menjadi beras. Pada tahun 2022, puncak panen padi selaras dengan tahun 2021 terjadi pada Maret. Luas panen pada Maret 2022 mencapai 9,02 ribu hektar, sedangkan pada Maret 2021 hanya 7,38 ribu hektar. Produksi padi di Provinsi Jambi pada Januari hingga Desember 2022 mencapai sekitar 277,74 ribu ton GKG atau mengalami penurunan 20,4 ribu ton GKG dibandingkan 2021 yang mencapai 298,15 ribu ton GKG. Produksi padi tertinggi pada 2022 terjadi pada Maret sebesar 39,94 ribu ton GKG. Sementara produksi terendah terjadi pada Mei sekitar 9,01 ribu ton GKG. Pada tahun 2023, luas panen padi mencapai 3,83 ribu hektar. Dan potensi panen pada Februari hingga April 2023 mencapai 17,03 ribu hektar. Total luas panen padi pada Sapron Januari hingga April 2023 diperkirakan mencapai 20,86 ribu hektar. Jumlah itu menurun sekitar 2,54 ribu hektar atau 10,85% dibandingkan luas panen padi pada Sapron Januari hingga April 2022 yang mencapai 23,4 ribu hektar. Yogi Daniel, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, jumlah mata pilih pada pemilu 2024 di Kabupaten Tebo berkurang. Dari hasil pleno rekapitulasi penetapan DPS, jumlah mata pilih hanya 252.956 pemilih. Beberapa waktu lalu, KPU Kabupaten Tebo bersama panitia pemilih kecamatan menggelar rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dan penetapan daftar pemilih sementara. Dari hasil pleno, saat ini jumlah mata pilih hanya 252.956 pemilih. Jumlah itu berkurang dari sebelumnya mencapai 258.941 pemilih. Meski berkurang, namun jumlah TPS justru bertambah 27 TPS, mencapai 1.034 TPS. Penambahan TPS itu berdasarkan hasil yang disampaikan PPK. Ada beberapa TPS di masing-masing desa overload dan melebihi angka 300. Sementara berkurangnya jumlah mata pilih disebabkan berbagai hal seperti warga pindah domisili, meninggal, mata pilih ganda, dan beberapa mata pilih yang tidak memenuhi syarat. Kemudian untuk pemilihnya, dari jumlah pemilih dari 258.941 yang diturunkan kemarin, dalam penetapan di KPU kemarin itu ada penyusutan menjadi 252.956. Nah, hasil ini karena terjadi kegandaan, pindah domisili, TNI Asyad, meninggal, TNI Polri. Nah, maka setelah difaktual oleh Coklit, nah malam tadi ditetapkan jumlah TPS kita itu menjadi 252.956 dengan posisi di 1.034 TPS. Setelah rapat pleno tingkat kabupaten, dilanjutkan dengan rapat pleno tingkat provinsi yang digelar pada 13 hingga 14 April mendatang.
dan rapat pleno tingkat nasional pada 18 hingga 19 April mendatang. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Basnas Provinsi Jambi gelar sahur on the road dengan membagikan 200 porsi makanan kepada masyarakat di Kota Jambi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen advertorial usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami dalam segmen advertorial. Saudara, Basnas Provinsi Jambi membagikan 200 porsi makanan sahur kepada masyarakat di Kota Jambi. Pembagian makanan itu sebagai wujud kepedulian dan menjalankan kepercayaan muzaki yang telah mengamalkan zakatnya melalui Basnas. Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Jambi menggelar sahur on the road atau berbagi makanan gratis. Ada 200 porsi makanan untuk sahur yang diberikan kepada masyarakat Kota Jambi yang masih beraktivitas pada pagi dini hari. Sahur on the road merupakan program tahunan Basnas saat Ramadan. Kegiatan itu bertujuan untuk meningkatkan kepedulian kepada masyarakat Kota Jambi yang membutuhkan. Kepala Pelaksana Harian Basnas Provinsi Jambi, Baikuni, mengatakan, sahur on the road juga sebagai wujud untuk menjalankan kepercayaan atau amanah dari muzaki yang telah mengamanahkan zakatnya melalui Basnas. Amanah dari muzaki itu harus disalurkan kepada mustahik atau penerima zakat yang tepat sasaran. Baikuni berharap sahur on the road dapat membantu masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang beraktivitas pada pagi dini hari seperti pedagang dan ojek online. Pada pagi hari ini kami Basnas Provinsi Jambi melakukan kegiatan sahur on the road, yakni program dari Basnas Provinsi Jambi yang menyalurkan bantuan sahur atau makanan untuk sahur kepada masyarakat yang ada di Kota Jambi. Berapa banyak, Mau? Untuk kegiatan kita pada pagi hari ini sebanyak 200 porsi makanan yang kita tujukan kepada masyarakat yang beraktivitas di dini hari, di pagi hari. Jadi penerimanya adalah tukang-tukang sayur, yang jelas untuk masyarakat yang masih beraktivitas di pagi hari. Baikuni juga mengucapkan terima kasih kepada para muzaki yang telah mengamalkan sebagian hartanya untuk disalurkan melalui Badan Amil Zakat. Joko TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Bungo memperingati Malam Nuzul Quran 1444 Hijriah. Pada momentum tersebut, Wakil Bupati Bungo mengajak masyarakat untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Pemerintah Kabupaten Bungo menggelar peringatan Nuzul Quran pada malam 17 Ramadan 1444 Hijriah. Kegiatan yang digelar di Masjid Agung Al-Mubarak Muara Bungo itu diawali dengan sholat Isya, sholat Tarawih, dan sholat witir berjamaah. Wakil Bupati Bungo, Syafruddin Dwi Aprianto, mengatakan peringatan Nuzul Quran itu sebagai momentum untuk memahami dan semakin mencintai Al-Quran sebagai kitab suci yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada momentum Nuzul Quran itu, Syafruddin Dwi Aprianto mengajak seluruh ASN di lingkup Pemkab Bungo dan umat Islam untuk menjadikan Al-Quran sebagai satu-satunya pedoman hidup. Tak hanya itu, Nuzul Quran juga diperingati sebagai sarana untuk mengingat dan mengenang kembali diturunkannya mukjizat Al-Quran pertama kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Ini rencana pemerintah Kabupaten Bungo bersama unsur Forkopimda juga masyarakat melaksanakan kegiatan peringatan Nuzul Quran 1444 Hijriah. Ini peristiwa penting dalam sejarah Islam bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Quran pada manusia yang mulia, di tempat yang mulia, juga pada waktu yang mulia.
Itu pesan pentingnya adalah agar kita semua sebagai umat Islam meningkatkan interaksi kita dengan Quran, dan siapa yang kuat interaksi Quran, insya Allah Allah akan memberikan kemuliaan kepada mereka di dunia akhirat. Dan kita juga bersyukur bahwa pemerintah Bungo juga tetap konsisten untuk juga membangun sektor mental spiritual. Terkait Quran juga, alhamdulillah di Bungo ini 3 tahun terakhir juga semakin banyak tumbuh rumah-rumah Quran, baik yang diinisiasi oleh pemerintah kecamatan, dusun, bahkan juga pribadi. Peringatan Nuzul Quran itu diisi tausiah oleh Ustadz Muhtarom. Dalam tausiahnya, Ustadz Muhtarom menjelaskan hikmah peringatan Nuzul Quran. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Masih dari Kabupaten Bungo, Saudara Pemkab Bungo menetapkan besaran pembayaran zakat fitrah, di mana pembayaran zakat fitrah dengan beras tertinggi Rp55.000 dan terendah Rp29.000. Pemerintah Kabupaten Bungo telah mengeluarkan surat resmi besaran zakat fitrah yang harus dibayar umat muslim pada Ramadan tahun ini. Nilai dan besarannya disepakati dalam rapat penetapan kadar zakat yang telah digelar pada beberapa hari lalu bersama unsur terkait. Wakil Bupati Bungo Syafruddin Dwi Aprianto mengatakan, dari hasil rapat disepakati zakat fitrah dengan bahan pokok beras seberat 2,5 kg per orang. Sedangkan pembayaran zakat fitrah dengan uang senilai harga beras yang dikonsumsi, yakni 3,2 kg dari nilai beras tersebut dikonversi ke dalam bentuk uang yang nilainya sesuai kategori atau kualitas beras. Pembayaran zakat fitrah dapat melalui unit pengumpulan zakat UPZ setempat. Masalah zakat fitrah, kemarin kita sudah melaksanakan rapat bersama dengan Kemenak, kemudian juga dengan MUI dan juga perwakilan Ormas. Kita sudah menyepakati untuk masalah zakat, masalah besarannya. Yang pertama untuk zakat fitrah dengan bahan makanan pokok beras seberat 2,5 kg. Jadi masyarakat yang ingin zakat dengan beras silakan 2,5 kg. Tapi masyarakat yang ingin membayar zakat dengan uang juga sudah kita hitung di sini. Zakat fitrah dengan uang senilai 3,2 kg beras. Dengan beras tertinggi itu 55.000. Yang beras menengah 45.000, yang terendah 29.000. Jadi ada 3 level di sini, tertinggi, menengah juga rendah. Karena itu kami mengajak juga menunggu masyarakat Bungo, mari kita laksanakan tunaikan zakat fitrah di tempat masing-masing. Harapan kami mudah-mudahan dengan kita bayar zakat pada waktunya, insya Allah akan membersihkan harta kita dan juga membuat hidup kita menjadi berkah. Besaran pembayaran zakat fitrah pada Ramadan ini di Kabupaten Bungo berbeda dari tahun sebelumnya. Pembayaran zakat dengan beras tertinggi Rp55.000, beras menengah Rp45.000, sedangkan beras terendah Rp29.000. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Jadah kacau menjadi tradisi warga Sarolangun jelang Idul Fitri. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Saudara, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Kejati Jambi menggelar rapat program Dumisake bersama 14 dinas di Provinsi Jambi. Rapat itu dilakukan untuk membantu dan memberikan pendampingan hukum dalam pelaksanaan program Dumisake. Kejati Jambi menggelar rapat pemaparan program Dumisake dengan 14 dinas di pemerintah Provinsi Jambi. Rapat itu dilakukan untuk menyukseskan program Dumisake atau 2 miliar 1 kecamatan yang dicanangkan pemerintah Provinsi Jambi untuk pengentasan kemiskinan dan bantuan sosial. Kasipenkum Kejati Jambi Leksi Fatarani mengatakan, sejumlah dinas di Provinsi Jambi seperti PUPR, Pendidikan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Peternakan, dan Dinas ESDM menyampaikan langsung pemaparan teknis pelaksanaannya. Leksi menjelaskan dengan pemaparan itu, diharapkan Kejati Jambi dapat memberikan pendampingan hukum terkait program Dumisake yang akan dilaksanakan di setiap dinas agar program Dumisake tepat sasaran. 2 hari ini tim OPD Dinas pada Pemprov Jambi telah melakukan pemaparan terhadap program Dumisake.
Program Dumisake ini program yang digagas oleh Pemprov Jambi melalui Gubernur Jambi untuk kesejahteraan masyarakat Jambi. Banyak program yang sudah dipaparkan di hadapan Kajati, antara lainnya terkait internet masuk desa, terus ada kartu sehat, layanan kesehatan. Leksi Fatarani juga mengingatkan agar program Dumisake dapat berjalan dan tepat sasaran sehingga tidak terjadi temuan hukum dalam pelaksanaannya. Asyar TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memastikan pembayaran THR dari perusahaan kepada para pekerja dilakukan sesuai dengan aturan. Selain akan melakukan pengawasan Disnaker Provinsi Jambi, juga akan membuka posko pengaduan THR agar tidak ada pekerja yang dirugikan. Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan memastikan pembayaran THR kepada pekerja dilakukan sesuai aturan oleh setiap perusahaan. Selain akan melakukan pengawasan dan evaluasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi juga akan membuka posko pengaduan mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten kota. Posko itu untuk menerima laporan dan keluhan pekerja terkait pemberian tunjangan hari raya atau THR. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan pemerintah Provinsi Jambi telah mengeluarkan surat edaran pembayaran THR kepada karyawan perusahaan. Dalam surat edaran itu, pihak perusahaan diminta untuk membayar THR kepada karyawannya sesuai aturan yang berlaku. Upaya itu dilakukan sebagai salah satu upaya pemerintah Provinsi Jambi untuk menjaga agar suasana tetap kondusif, karena THR merupakan hak bagi para pekerja. Pemberian THR kepada pekerja atau buruh merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha. Perusahaan wajib membayarkan THR paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Pemberian THR sesuai surat edaran Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2023 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2023 bagi pekerja atau buruh di perusahaan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Bagi perusahaan yang melanggar dan tidak membayarkan THR kepada pekerja akan mendapatkan sanksi tegas, mulai dari teguran tertulis hingga pembekuan kegiatan usaha. Yogi Daniel, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur bersama unsur terkait telah melaksanakan rapat penentuan besaran zakat fitrah tahun ini. Besaran zakat fitrah tertinggi Rp35.000 dan terendah Rp25.000. Setiap tahunnya umat muslim wajib mengeluarkan zakat fitrah. Untuk kelancaran penunaian zakat fitrah, Pemkab Tanjabtim telah menetapkan besaran kadar zakat fitrah. Penetapan tersebut melibatkan pemerintah kabupaten, Kementerian Agama, MUI, NU, Muhammadiyah, Basnas, Dinas Perindak, Bagian Kesra Setda, serta Kepala KUA Sekabupaten Tanjung Jabung Timur. Kabak Kesra Taufik Hidayat mengatakan, jika pembayaran zakat fitrah dengan bahan makanan pokok, kualitas bahan makanan pokok yang dijadikan zakat fitrah minimal sama dengan yang dimakan sehari-hari, yakni berupa beras dengan takaran 1 sya' atau sama dengan 2,5 kg atau 3,5 liter beras per orang. Pembayaran zakat fitrah juga dapat diganti dalam bentuk uang, tertinggi di angka Rp35.000, sedang Rp30.000 dan terendah Rp25.000 per orang. Penetapan zakat fitrah berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah. Kemudian Peraturan Basnas RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, serta keputusan Ketua Basnas Provinsi Jambi tahun 2022 bahwa zakat fitrah yang dikeluarkan dapat berupa bahan makanan pokok, yakni beras atau dapat diuangkan. Dan sudah dibuat edaran, yang mana di dalam edaran tersebut ketentuan daripada zakat fitrah kita yaitu sebesar 2,5 ataupun 2,5 kilogram 3,5 liter beras, yang mana disesuaikan dengan harga yaitu sebesar Rp35.000 itu untuk yang tertinggi. Kemudian 30
dan yang paling rendah itu 25.000. Dengan adanya penetapan zakat fitrah ini, diharapkan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat segera menunaikan kewajibannya membayar zakat fitrah ke Badan Amil Zakat sesuai dengan ketetapan yang telah disepakati. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Pemkab Muaro Jambi meminta semua ASN untuk membayar zakat fitrah dan hartanya melalui Basnas Muaro Jambi. Kebijakan itu salah satu upaya untuk mengatasi angka kemiskinan di Kabupaten Muaro Jambi. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi telah menetapkan besaran zakat fitrah bagi semua umat Islam pada tahun ini. Pemkab Muaro Jambi juga telah mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada semua ASN di lingkup Pemkab Muaro Jambi untuk menyalurkan zakat fitrahnya melalui Badan Amil Zakat Nasional Basnas Muaro Jambi. Sekda Budi Hartono mengatakan penyaluran zakat fitrah melalui Basnas dinilai lebih tepat sasaran sehingga dapat membantu masyarakat yang tergolong miskin. ASN di Muaro Jambi ini menyalurkan zakat fitrahnya itu ke Basnas, zakat fitrah maupun zakat hartanya ke Basnas Muaro Jambi, agar nanti bisa didistribusikan untuk kemaslahatan umat yang ada di Kabupaten Muaro Jambi ini. Jadi kan mereka cari makan di sini, ya kita harus peduli dengan masyarakat yang ada di sini. Walaupun dia tinggal di kota, kita tekankan agar mereka membayar zakatnya di Basnas Kabupaten Muaro Jambi. Budi Hartono menambahkan, bagi ASN yang tinggal di luar wilayah Muaro Jambi juga diminta untuk menyalurkan zakat fitrah dan hartanya di kantor Basnas Muaro Jambi. Peraturan itu telah tertuang dalam surat edaran yang disampaikan kepada masing-masing OPD. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Memperingati Nuzul Quran, pemerintah Kabupaten Batanghari melaksanakan Tadarus Al-Quran di Musola Rumah Dinas Bupati Batanghari. Melalui momentum Nuzul Quran diharapkan dapat meningkatkan pemahaman umat muslim akan kandungan ayat suci Al-Quran. Pada malam peringatan Nuzulul Quran yang bertepatan dengan malam ke-17 Ramadan menjadi momentum bagi umat muslim untuk semakin meningkatkan kecintaannya terhadap ayat suci Al-Quran. Salah satunya dengan melaksanakan Tadarus Al-Quran. Memperingati Nuzul Quran dengan menggelar Tadarus Al-Quran juga dilakukan Pemkab Batanghari bersama sejumlah tokoh agama dan da'i sambil menunggu waktu berbuka puasa. Kegiatan itu dilakukan di Musola Rumah Dinas Bupati Batanghari pada Jumat kemarin. Kepala Bagian Kesra Setda Batanghari, Munir, mengatakan, Tadarus Al-Quran saat malam Nuzulul Quran sudah menjadi tradisi Pemkab Batanghari setiap bulan Ramadan. Tadarus Al-Quran dilakukan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Ini kita melaksanakan kegiatan pengajian yang dihadiri oleh tokoh-tokoh ulama kita yang ada di Kabupaten Batanghari. Kegiatan ini bertujuan diantaranya mensyiarkan bagaimana kita mengembangkan syiar Islam melalui kita membudayakan membaca Al-Quran, dan ini merupakan salah satu kewajiban memang bagi kita, tapi kita bagaimana kita mengembangkan ini lebih. Momentum Nuzul Quran diharapkan dapat menjadi suatu pembelajaran bagi umat muslim dalam memahami setiap kandungan bacaan Al-Quran untuk dijadikan pedoman hidup. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Kita memasuki segmen serba-serbi Ramadan. Saudara, di kota Jambi ada sebuah masjid dengan desain arsitektur yang unik, yakni menyerupai bangunan Ka'bah. Meski terbilang baru didirikan, namun masjid ini telah menjadi objek wisata religi baru di kota Jambi. Sepintas bangunan ini layaknya Ka'bah di Mekah. Namun jangan salah sangka, karena bangunan ini merupakan masjid dengan desain arsitektur menyerupai Ka'bah. Masjid yang berdiri di Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi ini bernama Masjid Nurul Nikmatillah. Masjid yang berdiri megah sejak tahun 2022 ini kerap menjadi pusat perhatian jamaah dan masyarakat karena desainnya yang unik. Pengurus Masjid Nurul Nikmatillah, Fahrizal, mengatakan bagian bangunan masjid didirikan seperti Ka'bah memiliki banyak tujuan. Salah satunya sebagai pengingat umat muslim akan Ka'bah.
Karena bangunannya yang unik, sejak berdiri, masjid ini telah menjadi objek wisata. Banyak masyarakat yang singgah untuk beribadah dan bersuah foto di dalam dan di pelataran masjid. Itu dulu oleh arsiteknya, kami serahkan begitu arsiteknya. Setelah didesainnya, dilihatnya gambar-gambar, ternyata nggak setuju. Jadi ide pertama itu dari arsitek. Oleh arsitek itu memang sudah dipandangnya dari segi segala aspek gitu. Salah satu diantaranya begitu. Ini dibangunnya saya lupa tahunnya mulai, tapi yang jelas baru bulan puasa kemarin, berarti tahun yang lalu kan. Nah, itu baru pertama dinaikin lumayan di tempat ibadah. Pada Ramadan ini, Fahrizal mengaku jumlah kunjungan masyarakat meningkat dibandingkan hari biasanya. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, jodah atau jadah kacau masih menjadi tradisi masyarakat di Kabupaten Sarolangun jelang Idul Fitri. Dibutuhkan waktu 12 jam agar makanan khas yang dimasak secara bersama-sama ini matang. Beragam tradisi, budaya, dan makanan khas masyarakat dalam menyambut Idul Fitri. Di masyarakat pedesaan di wilayah non-transmigrasi Kabupaten Sarolangun misalnya, jelang Idul Fitri, warga desa memasak makanan khas daerah, jodah atau jadah kacau. Jadah kacau merupakan istilah penduduk lokal untuk sebutan dodol atau gelamai. Jadah kacau merupakan istilah karena selama proses pembuatannya, adonan yang terdiri dari gula aren asli, tepung yang ditumbuk, kelapa dan gula pasir, serta adonan lainnya ini terus diaduk hingga matang. Saat ini di wilayah Kabupaten Sarolangun, membuat jadah kacau sudah sedikit langka. Untuk membangkitkan tradisi nenek moyang ini, salah satu komunitas warga eks-Batin Pengambang Kecamatan Batang Asai melakukan kegiatan memasak jadah kacau sebanyak 3 kancah atau kawah. Salah seorang komunitas warga Batang Asai, Ahmad Bastari Yusuf, mengatakan membuat jadah kacau sudah menjadi kebiasaan atau tradisi. Jadah kacau memiliki filosofi menarik. Dalam proses pembuatannya, selain sebagai wujud syukur atau rasa gembira menyambut Hari Raya Idul Fitri, memasak jadah kacau juga dapat menjadi ajang silaturahmi antar warga setempat, sekaligus melepas rasa rindu terutama warga yang pulang dari rantau. Menggunakan waktu lama, pekerjaan yang berat, ya. Dari mulai proses awal kita memilih kelapa, kita memilih manis enang, gula, itu memakan waktu 12 jam, ya, 12 jam sehingga hasilnya akan menjadi baik. Meski memakan waktu hingga 12 jam, namun tidak membuat warga yang memasak lelah. Selain dimasak secara gotong royong, jadah kacau yang telah dimasak diberikan kepada warga sekitar dan oleh-oleh untuk warga yang akan berpergian dari desa usai Idul Fitri. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Provinsi Bengkulu lakukan pemetaan untuk pendirian TPS khusus pada pemilu 2024. Informasi selengkapnya akan kami rangkum dalam segmen Lintas Andalas sesaat lagi. Saudara, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami dalam segmen Lintas Andalas. Saudara, KPU Provinsi Bengkulu masih memetakan lokasi TPS khusus. Nantinya TPS khusus ini diperuntukkan bagi warga binaan serta pemilih di wilayah perkebunan dan pertambangan. Pemetaan lokasi tempat pemungutan suara atau TPS khusus di Bengkulu masih dilakukan KPU Provinsi. Sebelumnya ada sebanyak 12 TPS khusus ditetapkan sementara di 4 wilayah.
Keberadaan TPS khusus ini diharapkan dapat mempermudah pemilih memberikan hak suara, terutama bagi warga binaan, sehingga warga binaan tak perlu keluar tahanan, dan pemilih di wilayah perkebunan serta pertambangan. Data sementara 12 TPS khusus di Bengkulu terdiri dari 10 TPS tersebar di lapas dan rutan, serta 2 TPS usulan dari perusahaan perkebunan dan tambang. Jumlah ini berpotensi bertambah sesuai dengan kelengkapan dokumen dan usulan dari perusahaan. Jadi nanti untuk di seluruh TPS, insya Allah di tanggal 14 April ini, teman-teman sudah bisa dapat berapa jumlah pemilih per TPS, termasuk TPS di lokasi khusus. Salah satunya adalah di rutan dan lapas tadi. Nah, untuk saat ini belum berani kami sampaikan, karena masih proses di bawah. Ya, masih proses tanggal 14 lah, nanti tanggal 14 sudah masuk. Karena nanti kita mereka berdasarkan sidali. Teman-teman di kabupaten, setelah mereka harus menginput data itu ke dalam sidali. Kenapa harus masuk sidali? Karena nanti warga masyarakat semua bisa mengakses. Sementara pemilih warga binaan yang mendapat remisi tahanan bebas sebelum pemilu 2024 diminta tetap berada di lapas dan rutan hingga waktu pemilihan berakhir. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memastikan pembayaran THR dari perusahaan kepada para pekerja dilakukan sesuai aturan. Dinas Disnaker akan melakukan pengawasan dan membuka posko pengaduan agar tidak ada pekerja yang dirugikan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan memastikan pembayaran THR kepada pekerja dilakukan sesuai aturan oleh setiap perusahaan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Barat akan melakukan pengawasan dan evaluasi, serta membuka posko pengaduan mulai dari provinsi hingga di kabupaten dan kota untuk menerima laporan dan keluhan dari pekerja terkait pemberian tunjangan hari raya atau THR. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah meminta perusahaan-perusahaan di Sumatera Barat untuk membayarkan tunjangan hari raya atau THR kepada karyawan sesuai aturan yang berlaku, karena THR merupakan hak bagi para pekerja. Gubernur menilai langkah ini juga salah satu upaya pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk menjaga agar suasana Lebaran tetap kondusif. Kita di daerah memastikan perusahaan-perusahaan tersebut membayarkan hak-hak kepada karyawan. Nah, insya Allah kita melalui Dinas Tenaga Kerja juga sudah melakukan evaluasi, kemudian juga ada posko pengaduan mana di antara perusahaan-perusahaan yang belum menaikkan itu. Nah, kita harapkan ya dalam rangka untuk menjaga bagaimana Lebaran yang lebih kondusif, dan kemudian juga bagaimana suasana di Sumatera Barat lebih kondusif. Sekira apa yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja melalui kewajiban perusahaan, itulah salah satu upaya kita. Pemberian THR kepada pekerja atau buruh merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha. Perusahaan berkewajiban membayarkan THR paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri, sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2023 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2023 bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Sesuai peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan, bagi perusahaan yang melanggar dan tidak membayarkan THR kepada pekerja akan mendapat sanksi tegas mulai dari teguran tertulis hingga pembekuan kegiatan usaha. Bima Prasetya, Adfriandi, TVRI Sumatera Barat. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Omil Hayadi. Dan saya Mat Solihin bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.